Makanya tingkat tuh dia itu. Oh, Maris Gibran nama Jai. Bapak Maris, dulu di sini, masuk. Numpang lewat. Sudah bocor di sama kasih teh. Kita sudah bahagia ke ini. Koordinator Jaya Wijaya. Sejarah singkat Injil masuk di Lembah Bali pada tanggal 20 April 1954 yang berusia 68 tahun 2022. Sejarah singkat Gereja Kemah Injil Kingmi di Tanah Papua 20 April 2022. Seluruh warga Kingmi di Tanah Papua wajib mengakui rasul-rasul asal usul Gereja Kemah Injil Kingmi di Tanah Papua diawali sesuai dengan amanat Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Kamu akan menerima kuasa jikalau Roh Kudus turun ke dalam kamu, akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, di Samaria sampai ke ujung bumi. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Dan pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, lalu baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah diberiku perintahkan kepadamu. Matius 28 ayat 19. Untuk mewujudkan amanat Yesus Kristus tersebut di atas, Albert Benjamin Simpson dipilih Allah sebagai pemberita Injil dan sekaligus pendiri Gereja Kemah Injil sedunia. Ia menyelesaikan pendidikan dan pelatihan teologi di Toronto. Lalu ia distabiskan menjadi pendeta di Gereja Presbyterian Amerika Serikat dan sekaligus ditempatkan sebagai gembala sidang di Jemaat Presbyterian tersebut. Upaya-upaya pemberita Injil Kristus dari pioner Albert Benjamin Simpson melalui Gereja Kemah Injil sedunia dalam 3 tahapan. Tahap pertama, awal pekabaran Injil di Amerika Serikat pada tahun 1879 sampai 1928. Tahap kedua, pekabaran Injil di Indonesia tahun 1929 sampai 1938. Tahap ketiga, pekabaran Injil di Pulau Nebunia Irian Jaya tahun 1939 sampai 1953. Tahap keempat, pekabaran Injil di Lembah Bali di tahun 1950. Sebelum Injil masuk di Lembah Bali, tim survei hendak menuju kawasan suku Dani yang baru diketahui keberadaannya pada masa Perang Dunia Kedua. Namun ada beberapa dari pemerintah Belanda
menanggung nyawa tim survei apabila terjadi sesuatu bahaya atau kecelakaan. Tetapi hamba-hamba Tuhan, Ros dan Tita Heleo berprinsip untuk survei daerah dan tanpa memikirkan keselamatan mereka, tetapi memikirkan keselamatan jiwa orang Lembah Baliem ini. Akhirnya mereka berangkat dari Narotali pada tanggal 1 Januari 1952 menuju kawasan suku Dani ini, yang termasuk dalam rombongan mereka adalah Inspektur Angkatan Kepolisian dan seorang kontrolir Belanda. Tim survei ini berjalan keliling di Pegunungan Tengah selama kurang lebih 2 bulan dan berhasil mengumpulkan banyak data yang berguna. Perjalanan mereka sudah sampai di Habema dan telah melihat di Lembah Baliem. Setelah itu mereka kembali ke Narotali pada tanggal 9 Maret tahun 1952. Dengan demikian pada akhirnya pemerintah memberi izin masuk ke daerah Baliem pada pertengahan tahun 1952, maka putusan SEMA mengatur rencana dalam rangka memasuki di Lembah Baliem untuk menjangkau pelayanan penginjilan di lembah ini dan sekitarnya. Harus disponsorinya oleh oleh orang Kristen Amerika, karena daerah ini sulit dijangkau tanpa dibantu dengan pesawat menurut hasil survei di daerah ini dari utusan SEMA beberapa waktu yang lalu. Karena itu SEMA telah meminta bantuan kepada satu perusahaan di Australia untuk survei di lembah ini dengan pesawat. Berdasarkan data survei dari perusahaan itu, utusan SEMA mengusulkan pesawat kepada SEMA pusat di Amerika Serikat. Karena proses ini memakan waktu, maka terlambat masuk Injil di lembah ini, bukan dengan alasan lain. Orang Kristen Amerika telah mendengar bahwa Lembah Baliem dapat dijangkau dengan pesawat, sehingga mereka mengumpulkan uang untuk membeli pesawat dan banyak orang menyumbang. Ketika itu seorang janda bernama Supes di negeri California sudah simpan $800 untuk persiapan operasi matanya. Tetapi ia mendengar mengenai keperluan ini. Ia berkata, lebih penting di lembah ini Iya. dan ia memberikan semuanya itu kepadaku. Dan ketika itu pilot Albert Lewis, instruktur pilot untuk Angkatan Udara Kanada yang disiapkan Perang Dunia Kedua, ia melelah di Pegunungan Tengah sebab kondisi alam pada saat itu tidak seperti pada dewasa ini. Sebab saat ini Lembah Baliem menjadi Kabupaten Jayapura yang kota ramai dan sebuah bandara yang modern. Tetapi Tuhan melindungi pemberita Injil dan tiba di tujuannya dengan selamat. Selama 3 hari berturut-turut, orang Dani yang berjumlah sekitar 40 sampai 50 orang laki-laki berdatangan untuk melihat orang-orang luar yang datang. Walaupun barang-barang utusan Kristus berserakan, namun tidak satu yang hilang. Setelah itu mereka berada di Pujima 7 bulan. Selama ini mereka telah melakukan survei ke Pujima 2 kali. Pertama mereka sampai di kampung Hage Hago dan kepala suku Hare Heraiwake mulai yang menerima. Pada kesempatan itu mereka melayani pasien yang berjumlah banyak selain dari pelayanan rutin mereka. Kemudian yang kedua kali mereka sampai di kampung Jabekema, Pujima, dan kepala suku Utiape Haluk yang menerima mereka pada tahun 1954. Pada kesempatan itu, utusan SEMA telah memberikan dan babi putih jantan 1 ekor sebagai tanda Injil telah diterima oleh Utiape Haluk. Setelah 7 bulan di Minimo, mereka pindah ke Hepuba. Mereka tinggal di sana 3 bulan. Setelah menjelang 1 tahun ke
tepat pada tanggal 4 April tahun 1955, pilot Albert Lewis menuju ke Lembah Balin, namun pesawat tidak sampai karena tertabrak di gunung dan mayatnya diambil 7 minggu kemudian. Sebelum berangkat dari Sentani, ia bersaksi bahwa saya tidak tahu harganya memasuki di Lembah Balin, tetapi saya bersedia membayar harga itu untuk sebesar apapun. Putusan SEMA mengatur strategi pendidikan dan penginjilan tahun 1955 sampai 1958. Pada tahun tersebut putusan SEMA pindah ke Hitigima, tetapi sebelumnya mereka melakukan kepekatan kepada kepala suku Kumarik Asol dengan pelayanan material. Dengan demikian mereka telah pindah ke Hitigima dari Hepuba karena itu Hitigima menjadi pusat penginjilan di Lembah Balin dan bagian selatan sekarang Kabupaten Yahukimo, dan setelah mereka membangun pangkalan yang permanen dengan tampak sekali campur tangan Tuhan. Dari situ para utusan SEMA berusaha membina hubungan yang sudah mulai terjadi dengan penduduk setempat. Setelah itu mereka mengatur strategi penginjilan dan pendidikan di lembah ini dan Tangma Pasien, Tangma Pasema dan beberapa daerah lain Kabupaten Yahukimo. Pada tahun itu juga mereka datang satu buah Johnson untuk memperlancarkan pelayanan mereka kepada tempat sasaran di sekitar lembah ini. Mereka bisa jangkau daerah-daerah sasaran penginjilan dengan menggunakan Johnson di Kalibalin. Selain jalan kaki, pada tahun 1956 mereka keluar dari Hitigima ikut Kalibalin dengan menggunakan Johnson sampai di Wosi, lalu kembali ke Hitigima. Pada survei ini tidak ketemu masyarakat seorang pun. Pada tahun yang sama mereka ke Tulen dalam rangka survei. Setelah mereka sampai ke Tulen, Markus Wagai dan bapaknya Idailek Wagai yang menerima mereka. Sebelum mereka kembali sudah berjanji bahwa setelah 30 hari akan kembali ke Tulen dan mereka memberikan tanda ingatan 30 potongan kayu kecil menurut jumlah hari 1 bulan. Setelah 30 hari pada tanggal 1 Januari 1956, pemberita Injil telah datang ke Tulen dan yang menerima mereka kepala suku Senaswar Kosai dan Jali Meleke Marie. Pada saat itu para pemberita Injil telah memberikan kapak parang kulita via survei. Ketiga mereka bermalam di Honai Amisek Ken Matuan, lalu besoknya kembali ke Hitigim. Pada tahun 1957 sampai 1958 telah membuka pos penginjilan tetap di Tulen, di Pugima dan pos-pos misi yang lain. Di Piramid dan di Bele telah dibuka. Pada tahun 1960 pos Wosi di Sinasma dibuka oleh Rose dan mendampinginya Markus Ogai, dan putusan SEMA ini diterima oleh kepala suku Opieni Matuan dan Palika Hobi. Setelah itu mereka melanjutkan merintis penginjilan sampai di Wanak. Belakangnya beberapa orang penginjil dari Biak dan beberapa orang suku Mer bersama guru-guru SD beroperasi di seluruh pegunungan Tengah di Pulau Papua. Mereka ini dilihat sebagai penabur benih firman Allah dan benih-benih ilmu yang membuka cakrawala berpikir dan yang nantinya menjadi pemimpin-pemimpin besar di gereja maupun di pemerintah, dan mereka di pegunungan Tengah dan ternyata kali ini telah terwujud. Membuka pendidikan teologi dan penginjilan pada tahun 1957 sampai 1958. Pemekaran klasis-klasis di Koordinator Jaya Wijaya.
atas kerja kerasnya oleh Sema dan hamba Tuhan pribumi lembah ini. Di dalam tuntutan dari Roh Kudus, mereka bergabung untuk membangun isolasi penginjilan di daerah ini. Makin hari makin meningkat pemberita Injil di lembah ini dan sekitarnya sampai tahun 1973. Karena pertumbuhan gereja yang cukup banyak jumlahnya, maka perintis-perintis gereja telah merencanakan untuk pemekaran klasis-klasis di lembah ini dan sekitarnya. Untuk mencapai tujuan ini, beberapa hamba Tuhan posisi presis daerah ini, yaitu Pendeta Subede Tipo, Pendeta Daniel Haluk, dan Pendeta Paus Sabuni, telah mengusulkan di konferensi sinode di Beoga, sekarang Kabupaten Puncak, Papua. Usulan mereka telah diterima dan disahkan melalui konferensi tersebut, sehingga pemekaran klasis-klasis terjadi beberapa tahap sampai tahun 2010. Pemekaran klasis tahap pertama, klasis paling tengah, klasis lima atau Tangma, dan klasis piramid. Pada tahun 1973, ketua klasis pertama di Balentengah Pendeta Daniel Haluk, STH, ketua klasis pertama di Lima, Tangma, Martinus Pagage, ketua klasis pertama di piramid, Pendeta Paul Sapuni. Pemekaran klasis tahap kedua, klasis Balik Utara tanggal 1 Januari tahun 1979 dari klasis piramid, ketua klasis yang pertama Pendeta Pius Pogaya. Pemekaran klasis tahap yang ketiga, klasis Ibele tahun 1983. Pemekaran dari klasis Balintengah, ketua klasis pertama Pendeta Daud Moses. Pemekaran klasis tahap yang keempat, klasis Munak dan Walak tahun 2006. Pemekaran dari daerah GKI Bolakme dan klasis Budima juga dimekarkan dari klasis Balintengah pada tahun 2008. Ketua klasis pertama Munak Pendeta Mas Digi Balong, ketua klasis pertama Walak Pendeta Octavianus Kilungga, dan ketua klasis pertama Pudima Pendeta Herman Ibrahim. Kemudian pemekaran klasis tahap kelima, klasis Mulyama, klasis Kimbin, dan klasis Wamena telah dimekarkan dari klasis Inok Ibele dan piramid tahun 2010. Di atas setelah berpisah dari Gereja Kemah Injil Indonesia GKI, ketua klasis pertama Mulyama Pendeta Halil Lapo. Dan jumlah hamba Tuhan dari klasis yang telah diakomodir oleh pejabat gereja Pendeta Asal Alko, Koordinator Jaya periode 2013-2017. Data tersebut telah diakomodir setelah berpisah dengan saudara-saudara Gereja Kemah Injil Indonesia tahun 2016. Sudah dimekarkan klasis definitif Koordinator Jaya sampai 2022. Jumlah hamba Tuhan dari klasis dari tahun 2013 sampai 2017 460 personel. Jumlah gereja dari klasis dari tahun 2013 sampai 2017 150 gereja. Jumlah anggota jemaat klasis tahun 2013 sampai 2017 30.443 jiwa. Demikianlah pembacaan singkat waktu itu. Inilah pesawat pilot Albert Lewis waktu pertama kali ia survei di Lembah Bali. Dia survei melihat keadaan yang ada di Lembah Bali.
pertama kali yang pilot Albert Lewis yang masuk survei di Lembah Bali. Kedua kalinya bersama misionaris mereka mendarat di minimum begitu pesawat mendarat ada kepala suku dia mau sentuh pesawat tapi tidak jadi, pesawat kembali dia pergi. Whisper. Okay, red. Begitu pilot Albert Lewis tinggalkan misionaris dan mereka ketemu kepala suku. Mereka tinggal di sana. Itu ngamuk. Itu artinya iblis. Mereka nama dengan merasa terganggu karena adanya nyamuk artinya iblis. Selama berapa hari mereka tinggal di sana di Lekenama dan merasa mereka tidak tenang, tidak nyaman. Orang misionaris dia telepon di Sentani. Tujuannya untuk pesawat pilot Albert Lewis kembali jemput mereka. Dia telepon ke Sentani. Oke. Betul. Dan hasil teleponnya dia sampaikan sama para teman-teman misionarisnya dan pesawat Albert Lewis dengan membawa Johnson kembali masuk dan mendarat. Itu setelah tinggalkan stasiun Johnson untuk waktu pesawat pulang yang pernah dia jatuh. Itulah. Dan para misionaris mereka tidak bisa tinggal di Lekenama karena di sana banyak nyamuk artinya setan. Mereka kembali ke Minimo, ke Hepuba. Dan misionarisnya mereka kembali ke Minimo. Dan di situ ada satu kepala suku dengan rombongannya. Dan di situ mereka usir karena mereka bau. Stop here. Dan di sana mereka ketemu satu kepala suku dan ibu-ibu. Dan demikian juga apa yang mereka ketemu juga, mereka mau bunuh, mereka punya rencana untuk bunuh mereka, para misionaris.
misionaris dari tempat minimum, mereka ditolak, akhirnya mereka kembali ke Hepuba. Dan kembali mereka Hepuba. Dan kepala suku sampaikan, orang yang belum kita lihat, yang belum pernah kita lihat, mereka datang dan dia undang semua suku untuk melihat para misionarisnya. Kepala suku sampaikan, kita sudah terima mereka baik dan kita akan makan bersama. Dan kepala suku suruh anak buah untuk bunuh babi atau uap. Jawab bahwa nyokot nake nyere nyokot nake wajah siwang jawab cuone ke eki hao ko mere jo le ma ko mere ali kita pera were na hore le ma ayo kolano wis apa were kan. Dan kepala suku sampaikan sama dia punya ajudan khusus untuk sampaikan kepala suku besar bersama temannya Aligan. Yang depan duduk kan? Dia ketemu dengan kepala suku besar. Mari. Stop. Dia pergi undang untuk bunuh babi atau bunuh wam. Dan kepala suku besar dia pergi dengan dia punya ajudan. Kepala suku besar dari kepala suku setempat untuk izinkan dia bunuh wam ja hira babi am ja nyokot nake nyokot nake ya wa cha maya dari mga wam ja hira ko si wam sini ke puro mega sa no lu kayo ko naura hal ko wa siguro tunggu. Secara budaya tanda terima dari kepala suku besar. Dari kepala suku setempat suruh pegang babi. Dari kepala suku setempat sampaikan kepala suku besar sudah bunuh babi, jadi dia perintahkan dia punya anak buah bersihkan bulu babi. Mereka bikin api. Mereka bersihkan. No. Suruh mereka masak.
mereka lagi masak uap. Pastinya mereka ada buka. Mereka ada taruh alat untuk mau kasih keluar daging dari kolam. Pas uang ya, ada siapa sih uang tuh loh. Atau gua aja kita teman melang lah. Ada yang wah, ngaros. Kamu sebenarnya sampaikan. Maaf kusung namanya, mereka sudah buka kolam dan kepala suku suruh potong. Kepala suku perintah 2 orang anak buah untuk pegang. Mereka lagi potong uang. Itu tandanya sebagai tanda terima. Misionaris bersama kali mereka darat tolak dan tujuan tolak setiap kali baru mereka terima dari kepala suku di Republik. Yang ke arah Petrimo minta ke melantukan ke sebab tujuan jadi saya selesai potong babi. Jadi saya akan bagi pada misionarisnya. Sebelum dia berbagi-bagi daging, dia ajak makan. Sambil dia ajak, dia berbagi potongan daging. Suku besar dia berbagi-bagi potongan daging sama keluarga, sama anak-anak. Haleluya, mari kita berikan aplaus lagi. Kepala suku besar begitu selesai acara makan sebagai tanda terima, kembali dan ini ajudannya kepala suku besar, dia curi misionaris punya ransel atau tas, dan para misionarisnya mereka kaget dan mereka bercakap-cakap dengan bahasa mereka dan mereka pada bingung. Dan ajudan kepala suku besar dia bawa kabur tas, itu pergi terus. Dengan cara tindakannya seperti itu, dengan bersama kepala suku, mereka tidak betah tinggal. Mereka punya rencana untuk mau pindah tempat lagi. Mereka turun di Wesarema. Mereka pindah tempat lagi
karena orang-orang mereka curi misionaris punya ransel. Dan misionaris sampaikan setelah mereka tiba itu mereka cerita dan kedua kepala suku besar mereka turun di sana ketemu para misionarisnya. Misionaris datang karena mereka mau tinggal di sini, jadi kami tidak apa-apa, tapi kami terima dengan hati kami. Kedua kepala suku besar mereka sampaikan. Begitu kedua kepala suku mereka terima misionarisnya, dari besarnya mereka naik ke Hitikima dan sampai dengan hari ini kita ada sebagaimana ada. Itulah cerita betapa Injil masuknya. Mari kita berikan aplaus lagi. Haleluya. 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 Kami akan memuji Tuhan dengan lagu yang berkata Injil masuk.
halaman kantor Klasis Hetikima dengan maksud yang sama. 68 tahun yang lalu Injil kebenaran Allah sudah sampai di Bali Pengerungan Tengah. Hari ini kami rayakan untuk ucapan terima kasih kepada Tuhan karena Injil kekuatan Allah diberikan gratis. Terima kasih, Pak.
Itu. Tadi kita. Bisa bikin deh. Foto nih. Bisa bikin. Barang bikin. Bikin barang. Wah. Ah, ini orang kerja. Juga pikir bago. Pikir bago. Kira takas main juga kalau. Anis kayak bulan sa bahan ka na periksa. Oh. Basa.